Ora ana dalang-dalang sing iso didol apa yang ngono kae. Tukunen. Saya Agnes Widyasmoro. Saya kuliah di jurusan tari itu ISI Yogyakarta. Itu angkatan tahun 97. Oh, 97 iya. Terus lulusnya 2002. 2002 lulus. Terus habis itu tetap menekuni tari dimanapun berada. Sampai sekarang saya tidak menari lagi. Kecuali by request oleh Pak Jalan. Kon joget ya wes tak joget gitu. Tapi aktif menari sudah saya lebih ke belakang layar, tetapi tetap beberapa hal yang berkaitan dengan menari saya gabungkan dengan ilmu yang sekarang ini saya tekuni juga. Begitu Mami Uni. Ya. Kita mungkin banyak yang belum tahu ya, bahwa Fakultas Media Rekam ISI Yogyakarta kan ada 3 fakultas nih. Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Rupa, dan Fakultas Media Rekam. Ya. Fakultas Media Rekam kan paling muda nih, paling muda. Dan mereka merekrut lulusan yang dari seni rupa maupun dari seni pertunjukan. Nah, ini kisahnya gimana? Dulu pengkajian apa? Saya dulu di pengkajian, Mam, di pengkajian. Setia di pengkajian. Larah-larah Larah-larah itu dulu setelah lulus dari ISI Jogja gitu, pada waktu itu sudah menikah saya sama Pak Dalang. Terus bingung ini Mam, mau ngapain ya, mau joget. Saya sudah menekuni joget sejak kuliah, sejak SMA, malah SMP itu sudah menekuni joget gitu. Nah, terus sampai kuliah, sampai jadi penarinya Mas Miroto, menari 8 jam sehari itu sudah saya lakukan terus gitu. Lalu kemudian setelah lulus bingung juga nih Mam, saya punya anak, kemudian wah gimana ya, masih ketoke aku ya tetap kudu nyambut gawe gitu, karena kalau tidak bekerja Mas Seno di bidang seni yang ngamen ya Mam ya, ngamen itu Mam ya, sesuai order gitu, by order, kalau nggak ada order yang di rumah kan gitu. Nah, terus akhirnya atas persetujuan suami ini saya diizinkan bekerja. Mencari kerja kesana kemari, melamar kesana kemari, nggak ada yang terima Mam, mesake loh. Nggak ada. Mesake ya. Diterke anak-anak. Nggak ada yang terima. Terus akhirnya wah ini ketoknya saya tak sekolah lagi, saya tak ngangsu kawruh lagi gitu. Nah, terus akhirnya saya ngangsu kawruh di utara, di tengah kota. Di UGM, kemudian saya semester 3 selesai teori, tinggal menyelesaikan tesis. Itu ada lowongan ini Mam, tapi di Media Rekam. Waktu itu dihubungi sama Bu Tutik Winarti. Mbak ini ada lowongan di Media Rekam. Waduh, bayangan saya, ini ilmu yang baru, saya nggak tahu gitu, jurusan televisi apalagi gitu. Nah terus akhirnya wes ditekati wae gitu. Terus akhirnya saya mendaftar dengan kemampuan make up gitu ya, yang dibutuhkan pada waktu itu, karena tata rias film dan televisi yang dibutuhkan pada waktu itu, dengan bekal materi-materi yang sudah diberikan di program studi jurusan tari gitu, di jurusan tari itu sangat cukup untuk saya memasuki dunia itu gitu. Meskipun banyak hal yang saya harus pelajari, terutama dalam bidang film dan televisi. Pertelevisian ini makhluk apa, ilmunya seperti apa, apa yang harus saya siapkan. Nah itu saya sangat kesulitan. Nah beruntung waktu itu saya punya satu
angkatan yang namanya Mbak Edang Mulyaningsih, kayaknya sekarang sudah join juga. Halo Mbak Edang. Iya. Itu dulu, Nes, saya pinjemin buku-buku tentang televisi, silahkan belajar gitu. Kemudian saya belajar banyak tentang televisi, tentang film, karakteristiknya seperti apa yang harus saya sesuaikan jika saya bergelut di bidang pertunjukan dan film, bedanya apa, karakteristiknya. Nah itu saya pelajari, saya gunakan untuk tes masuk ke ISI Jogja dan alhamdulillah Mam diterima. Dan saya terus meninggalkan tesis saya sampai bertahun-tahun baru selesai. Baru karena harus mengejar ilmu yang baru. Kemudian saya ya setahun kira-kira saya tinggalkan tesis saya, di tahun yang kedua saya selesaikan. Begitu Mam ceritanya. Ya. Jadi intinya memakai tiket ya. S1 ya. seni tari. Iya betul sekali. Dalam di paket seni tari itu ada aneka macam mata kuliah yang bisa bawa untuk melanjutkan ke studi S2. Setelah itu ilmunya masih bisa dipakai di fakultas lain ya. Iya, selain menari. Iya, selain menari tidak. Iya. Ya. Nah, kalau menari itu terus Mam, waktu itu saya tetap terus menari. Cuman ya sayangnya saya mencari pekerjaan tidak di bidang itu dulu sih, salah itu saya Mam. Ya. Itu dulu waktu selesai S1 kemudian menikah ya? Saya kuliah itu sambil nikah, Mami. Oh gitu ya? Oh, iya. Berapa ya? 99 kalau nggak salah. Iya. Saya cuti 1 tahun. 99 kita menari bersama Bedoyo itu sudah menikah belum? Bulan September. Bedoyo di mana Bedoyo, ya, Mam? Sesaji Rojosuyo sudah itu, Mam. Sudah. Oh, sudah menikah. Oh. Sudah. Nah, itu kisahnya gimana? Jumpa dengan Kidalang yang kece. Waduh. Yang itu buatan ulang-ulangan itu. Itu jangan salah loh sebelum dengan aku dia berpartner dengan aku loh di TVRI loh. Oh iya ya. Waktu itu ya. Ketoprak Mesiran loh. Saya pentas ketoprak sama Mas Seno loh itu berpasangan. Iya. Gimana? Jumpanya gimana? Ceritanya gimana ya, Mam? Sebenarnya, ini ceritanya itu panjang. Sebenarnya, Mas Seno itu sudah melihat saya itu ketika saya masih idil-idil. Jadi dia sering main di tempat saudara. Anak SMKI juga, Mam. Jadi Mas sering main bareng gitu. Nah, sering lihat saya. Nah, dari lihat itu katanya terus kayak besok sedulurmu tak peke gitu. Oh. Itu. Nah, terus lewat Mam, terus saya kelas saya kelas 4 SMKI kalau nggak salah. Kelas 4 waktu itu saya 4 tahun terakhir, Mam. Iya. Saya SMKI-nya 4 tahun terakhir. Nah, itu Mas Seno ngutus temannya untuk berkenalan, ceritanya begitu. Aku tolong kenal ke kae. Gitu. Ada mak comblang datang itu, Bang. Terus Nes, kowe dijak kenalan karo sing jenenge Mas Seno. Mas Seno iki sapa? Saya bilang gitu. Saya nggak kenal sama Mas Seno waktu itu. Lalu ya akhirnya kenalan. Nah, terus ya tidak lama kemudian ya sudah menjalin perpacaran itu, Mam, sampai kuliah. Dan ya saya itu semester 3 apa ya, Mam ya, saya memutuskan untuk ya sudah cuti setahun dulu, menikah dan menyelesaikan dulu perkara pernikahan itu. Lalu kemudian saya gaspol melanjutkan sampai semester 8. 4 tahun lah, Mami, saya menyelesaikan TA, menyelesaikan S1. Oh gitu. Jadi iya.
waktu berjumpa dia percaya bahwa dia bisa jadi teman hidup yang baik. Nah itu. Saya juga ora ya. Oh, nanti nek dadi bojone. Nek dadi bojo dalan iki bojone ra siji lho gitu ya. Nah itu yang sering yang sering orang katakan gitu, bercanda-bercandanya sih Mam, tapi saya sudahlah ini mungkin jodohnya gitu ya, sudah dilakoni dan ya sampai sekarang. Satu terkenal itu istrinya banyak, ya toh. Yang kedua kan kerjanya di Tempo toh. Iya. Tempo untuk tanggapan Tempo toh. Betul. Pak itu loh Mam. Tapi tetap disyukuri, dinikmati. Alhamdulillah. Dan berhasil berputra berapa? 3 Mam. Oke, setelah ngobrol tentang berjumpa dengan di dalam Seno Nugroho, itu sudah berhasil menyuameni. Nah, kemudian saya ingin tahu bagaimana cara beradaptasi di fakultas yang baru dengan ilmu baru. Kalau posisinya jadi mahasiswa nggak apa-apa, tapi kan tiba-tiba harus jadi pengajar. Itu gimana cara mengejarnya? Itu Mam. Terus terang saya pertama kali itu banyak terbantu oleh Mbak Endang, teman saya ini yang sudah meminjami saya banyak buku tentang film dan televisi. Karena dari situ saya belajar tentang karakter TV seperti apa, media digital seperti apa, kemudian apa yang harus saya sesuaikan dengan seni pertunjukan yang selama ini saya geluti gitu. Terus tata rias busana ini ada di bagian mana ketika kita berproduksi, kemudian fungsinya apa ketika kita ada di bidang film, kemudian make up gitu ya, kadang-kadang kan menjadi dipandang sebelah mata gitu, tapi bahwa video, film, TV dan make up rias busana itu nggak bisa dilepaskan ternyata. Dan juga dulu saya meneruskan Bukinting sebenarnya Mam, waktu itu sudah ada sudah ada pengajar Bukinting, jadi transfer ilmunya juga dari Bukinting. Saya belajar banyak tentang make up untuk sehari-hari, make up untuk televisi. Kemudian saya kembangkan lagi dengan banyak buku-buku literasi, kemudian banyak juga sumber-sumber yang lain yang saya dapatkan. Ya, hasilnya ini ditengok suamimu nih. Melaporkan apa ini? Rasa-rasanya sudah selesai, Mam. Membuka rahasia apa ini? Iya. Dudal apa ini? Sudah lewat ya. Mas Seno Nugroho yang alurnya apa gitu ya? Kerjanya di Tempo itu tanggapan Tempo orang. Betul. Wah. Terus iya, tapi saya meninggalkan tesis saya waktu itu, Mami. Kira-kira saya setahun di awal itu saya ngebut untuk belajar tentang film, belajar tentang televisi, belajar tentang produksi. Kebetulan waktu itu teman-teman di televisi juga welcome, terbuka. Kemudian atasan saya waktu itu, kajurnya juga. Kemudian, oh Agnes, kamu ikut workshop itu ya di sana, kamu ikut workshop itu di sana. Jadi dari itu saya kemudian tahu banyak banyak hal tentang film dan televisi. Learning by doing, Mam. Iya ya. Langsung berlari. Haus ya. Langsung haus. Ilmu sini caplok. Karena rasa ingin belajar, merasa kosong, pokoknya harus belajar. Iya. Mengajak diskusi, ngobrol, ikut seminar ini. Iya, betul.
ya, itu memang mental mahasiswa kita di jurusan tari itu sudah terbentuk bahwa belajar yang dapat tantangan gitu, ilmu baru, hajar gitu ya, hajar. Iya. Oh berarti kita nari bareng itu yang Agnes masih mahasiswa itu 99 ya, 99 yang di Sositet. Kemudian kalau yang ulang tahun, pertanyaannya jangan angel-angel ya, Mam. Kalau angel-angel, orang ujian kok. Apa namanya? Jadi kalau yang di Sositet itu ikut juga kan? Ikut kan? Ikut yang Pak Fabing kan, Mam? Kan kita kan sesaji Rejosoya kan ada di teater arena. Ya. Kita bedoyo yang pakai nembang itu sesaji Rejosoya. Ya. Kan yang di Sositet. Kalau yang di ulang tahun SMKI, Agnes ikut nggak ya? Aku lupa ya. Yang apa, Mam? Bedoyo? Sesaji Rejosoya lagi. Yang pas ada Sultan Pidato Kebudayaan. Enggak ya? Enggak, kayaknya enggak. Ya, kayaknya. Ya, oh ya. Ya. Mungkin kamu sudah aktif jadi dosen waktu itu, lupa saya 2000 berapa. Oke, ya. Saya teman-teman di Instagram yang hadir di Ngokam ini, Jeng Agnes Widya Semoro ini narinya oke banget ya, kelas Jakarta. Kemudian juga bisa nembang juga waktu itu, jadi mahasiswa yang potensial. Oh ini ditengok Ibu Lis, matur nuwun. Halo Bu Lis. Bu Lis, dosen rias juga ini. Oh ya, Bu Lis juga sehat, sukses selalu, Kemudian mungkin kita nari ini ya, yang Hari Tari Dunia ya, kita menari rame-rame ya, berapa? 50 orang atau berapa itu yang di Hari Tari Dunia. Agnes ikut menari tak? Sepertinya saya. Ya tak? Sepertinya ya. Pakai baju apa? Kayak jambon-jambon itu tak? Merah muda itu kan? Rombongan 50 orang gitu ya, lupa aku. Oh iya, kayaknya ya. Rame-rame ya. itu. Ulang tahun ke-50 atau berapa itu ya? Iya. Ibu atau Jeng tadi matur nuwun. Oh ya. Agnes matur nuwun sangat. Ada siapa tadi? Nina Kio penggemarnya. Mbak Nina Kio. Ya. Rawo ini banyak sekali mau menyapa. Iya, halo. Nah, ini mungkin penasaran juga ya. Istrinya Pak Seno tuh yang mana, terus wujudannya kaya ngopo. Wujudannya jebulnya kaya ngene. Tidak pernah nongol loh. Ususnya dawane sepiro. karena apa namanya, ditinggal pergi terus ya sama Mas Seno itu ya. Kan laris banget. Nah, sekarang Jeng Agnes cara berpikirnya kan menjadi berubah. Sisi apa namanya? Sisi keilmuannya kan mayornya berganti. Jadi kalau karya-karya yang sekarang atau penelitian itu yang berkarya yang seperti apa, Jeng Agnes sudah? Tetap saya tari gitu? Iya, saya 2 kali membuat film tari, film tari pendek gitu ya. Kemarin yang pertama itu saya kerja sama Mas Anter. Kemudian yang kedua itu saya sama anak-anak kecil, sama Ancis gitu. Ancis itu membantu saya dari awal, Gus Bang juga gitu untuk 2 film saya. Ya tapi itu bukan film yang layar lebar, Mam. Itu hanya ya film untuk berkarya, kemudian kita share-nya di festival begitu saja. Tapi tetap saya mencoba tidak menghina saya sebenarnya.
ya. Kemudian saya gabungkan dengan ilmu baru yang sekarang ada gitu, dan masih banyak cita-cita Mami. Misalnya ingin membuat film dokumenter tentang beberapa maestro tari gitu ya yang ada di Jogja, yang mungkin sekarang sudah sepuh-sepuh tetapi kontribusinya luar biasa untuk pengembangan tari klasik gaya Yogyakarta. Nah itu masih cita-cita dan rencana yang beberapa kali saya obrolkan dengan teman-teman yang ada di prodi film dan televisi. Semoga terlaksana. Ya. Jadi memang harus sepertinya seperti itu ya. Jadi sudah berpindah mindset karya-karya mayor, tetapi untuk membedakan dengan dosen yang lain yang tidak dari S1 tari, ya identitas tarinya pasti selalu diikut sertakan ya. Jadi film tetapi ada tarinya. Itu gimana paduannya? Apakah kemudian ada beberapa yang memilih aneka macam ide untuk memasukkan unsur tari, gaya-gaya film musikal, ada tariannya. Kalau yang genre yang seperti apa kalau untuk memasukkan unsur tari misalnya? Masih pengen film tari, Mam. Jadi bukan musikal, tetapi memang saya berusaha membuat film tari yang memang bahasanya ya bahasa tari, bahasa gerak, kemudian dialognya juga dialog tubuh gitu, bukan dialog verbal yang ada di seperti film-film yang lainnya gitu. Ya, tapi ilmunya masih kurang, Mami. Jadi butuh support teman-teman gitu ya, terus butuh belajar lagi gitu supaya bisa lebih baik lah gitu ya, mengawinkan dua disiplin ilmu ini gitu, karena saya itu juga nggak bisa lepas gitu ya dari tari, dari SMP sampai S1 sampai S2 itu kan masih tari ya, Mam ya, yang saya geluti itu kan masih tari, dan itu sudah mendarah daging sebenarnya, sudah ya dari indil-indil nanti ondol-ondol itu menari gitu. Nah, tapi memang karena bidangnya sekarang bekerja di tempat yang lain, ya sudah gitu ya. Tetap harus nyekel, tapi juga tetap harus mengejar yang lain gitu, mengejar ilmu yang lain. Gitu, Mami. Kemarin saya melihat di dalam beberapa festival seni pertunjukan atau festival tari dalam bentuk daring. Itu ada beberapa mereka yang mengirimkan karyanya untuk ditampilkan dalam festival itu ada yang sudah memakai kaidah dance on screen atau film tari ya, atau dance on kamera. Artinya memang mata kita didikte oleh kamera itu untuk melihat detail-detail entah itu kakinya, entah itu ekspresi topengnya, entah apa, itu sudah katakanlah tarian yang sudah filmis, istilahnya sudah filmis. Tetapi ada juga peserta yang mengirimkan rekamannya untuk ditayangkan. Itu kayak sekedar orang menari terus di video dari satu sisi. Ya, secara global tidak ada detail menunjukkan zoom kaki atau close up wajah dan sebagainya, enggak. Nah, itu kan memang kita tantangannya kan seperti itu dalam masa pandemi ini. Kalau mau berkarya film tari kan memang harus ada angle-angle khusus, teknik-teknik kamera khusus. Nah, itu menurut Jeng Anes gimana komen-komen tentang itu? Bagaimana tari dance on screen dengan lihat live kan pasti beda ya, ya toh? Iya. Komentar. Jadi kadang-kala kan ada, kalau yang tadi diceritakan Mami yang mungkin menari kemudian di-shoot saja gitu ya, Mam ya. Kemudian tidak ada perlakuan secara filmis. Tidak ada perlakuan secara filmis, misalnya, nanti gerakan ini kita ambil close up dulu di tangan, kemudian ini karena ini akan bersambung atau konsentrasi nanti akan ada di
bagian tubuh yang lain, maka potongan-potongan gambar itu nanti kita akan susun gitu. Nah kalau yang hanya menarik kemudian direkam, nah itu sebenarnya kan dokumentasi aja ya Mam ya. Jadi itu bukan film tari, tetapi adalah esensinya bagaimana bahasa gerak itu menjadi bahasa visual gitu. Jadi sebenarnya kita menjadi lebih leluasa untuk melihat detail ketika membuat film tari. Kalau di stage itu kan kita dari jauh ya Mam, dari jauh, kemudian karakternya kemudian berbeda. Mungkin detail-detail yang kecil gitu nggak kelihatan, tetapi dengan film tari sebenarnya kita bisa mengeksplorasi lebih banyak detail-detail gerakan yang ada di dalam tarian, dalam gerakan, bahkan ekspresi gitu Mam. Gitu sih. Iya. Saya sering juga. Saya pernah beberapa kali juga misalnya kalau pas kita rekaman tarian, misalnya tarian humor, ya rekaman tarian humor, kemudian kan kejelian produser, kejelian pengarah acara dan kejelian dan kecerdasan kameramen itu kan sangat dipentingkan ya pada saat nonton live. Kita bisa lihat kelucuannya. Tetapi setelah dia ditampilkan di televisi, karena telat men-shoot yang harusnya lucu itu, nah itu kan gimana menurut Agnes? Sesungguhnya teknisi ini juga perlu knowledge ya? Gimana? Ya ini sangat teknis, tetapi coba saya jawab ya Mam ya. Sebenarnya kalau misalnya acara di studio gitu itu perlu banyak banyak kerjasama gitu ya dari berbagai divisi gitu. Kalau mungkin dengan floor directornya, kemudian dengan kameramennya, dengan switchernya, Mami yang ngatur perpindahan gambar gitu ya. Nah itu sebenarnya kerjasama yang harus sudah klik gitu. Nah biasanya memang perlu rehearsal, tetapi kan kadang-kadang susah ya Mam kalau itu spontan gitu ya, gitu. Ya, nah itu memang perlu ya Mam ya. Jadi mungkin kalau yang perlu sangu pengetahuan minimal tidak hanya teknis saja. Iya, betul. Jadi memang perlu rehearsal sebenarnya Mam. Jadi untuk memastikan nanti blockingnya akan seperti apa, nanti kira-kira yang akan di-shoot yang mana dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk okasional yang accidental gitu ya, pinter kru yang ada di situ timnya gitu Mam. Iya. Nah, sekarang posisinya Jeng Agnes ini kan seorang ibu, seorang istri, nah seorang dosen, tidak sekedar dosen tapi juga pejabat ketua jurusan. Nah ini padahal suaminya mobile banget sebelum pandemi itu yang namanya kalender itu penuh keluar kota terus gitu kan. Betul. Saya sering kalau jumpa Jeng Agnes kan sering bilang bojomu dikandani yo nganggo leren gitu kan. Jaga kesehatan itu karena kan mengerikan ya, time schedule mengerikan. Ini bagaimana Jeng Agnes berkomunikasi? Agnes kan harus jadi pejabat yang bertanggung jawab, jadi ketua jurusan dan kaprodi, nguji ke kampus-kampus, anak-anak bagaimana, Pak Dalang sibuk. Ini gimana nih manajemennya? Manajemennya jaitungan ya Mam. Makanya itu gimana nih? Supaya tetap memelihara kemesraan bahaya loh ini. Banyak penggemarnya, siapa tahu ada yang buruk. Oh gitu ya. Buruk Airlines. Gimana? Pada dasarnya ini sebenarnya halo Ari Suwanto. Sebenarnya dulu ketika mau memutuskan jadi ketua jurusan merangkap kaprodi itu saya minta izin dulu memang ditawari begitu ya, nanti jadi salah satu kandidat kajur. Cuman saya bilang
Ya, saya akan menerima kalau saya mendapatkan izin dari suami atau saya mendapatkan apa ya? Support. Ya, secara spiritual, secara komplit gitu. Nah, kalau saya tidak diizinkan, maka saya tidak gitu. Karena kebetulan, halo Mbak Sasa, kebetulan Mas Seno itu orang yang sangat terbuka. Oh ya, silakan nggak apa-apa gitu, asal nanti bisa bagi waktu. Tetapi ya, saya juga sudah sampaikan di awal ini, Mam. Sudah sampaikan di awal bahwa mungkin waktunya untuk keluarga akan menjadi sedikit berkurang. Saya akan melakukan banyak aktivitas di luar. Kemudian mungkin naik dosen biasa, ngantor itu tidak harus setiap hari dan tidak harus misalnya sampai sore. Nah, itu mungkin itu bisa terjadi di saya gitu. Nah, ini sudah disepakati di awal dan sudah tidak ada apa-apa. Sudah tidak apa-apa begitu ya. Sudah setelah itu ya sudah tidak ada masalah lagi, Mam. Tapi ya memang tetap harus membagi waktu. Saya setiap sore saya usahakan kalau saya tidak keluar kota, karena juga sering kelisipan saya keluar kota, Mas Eno keluar kota, nanti ketemu di Jogja, jadungan lagi gitu. Sering sekali begitu. Kalau saya di Jogja, saya usahakan membantu siap-siap mayang dulu gitu, membantu dandani atau membantu apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi tetap berusaha berkontribusi untuk suami gitu, meskipun podo-podo melompat ke sana kemari gitu, Mbak. Gitu. Selamat malam, Doro Mas Doni Megonondo. Oh iya. Usaka hadir. Oh iya. Hai, konbanwa. Konbanwa, Deska. Halo Mbak Wiyantari. Ya, halo Mbak Nikananda. Saya nggak membayangkan ya punya istri, punya suami dalang itu, saya nggak membayangkan hebohnya dan rumah yang besar, harus punya abdi untuk bersih-bersih, ada gamelan ini itu. Di masa pandemi kemarin gimana? Anunya, hikmahnya sebelum ada wayang Selimen itu gimana? Malah ada yang bisa jumpa loh. Bisa melumpuk. Iya, bisa melumpuk, Mam. Iya. Pandemi ini sebenarnya ada berkah. Saya juga rodo lega karena Mas Seno itu bisa sempat istirahat gitu ya, Mam. Biasanya kan full gitu. Sempat istirahat. Bisa mempersatukan keluarga saya itu ya. Iya. Jadi kalau dulu-dulu itu kan Mas Seno itu selalu sungkan kalau mau nolak order gitu, karena kadang-kadang nggak enak juga, nanti dikira pilih-pilih gitu. Terus akhirnya kadang-kadang sebulan itu kan hanya menyisakan beberapa hari untuk istirahat. Nah itu kan saya yang sakjane khawatir kan, Mam. Wah ini bagaimanapun juga perlu istirahat. Selain treatment jika di siang hari harus seperti apa gitu. Nah, selama corona ini alhamdulillah bisa istirahat, tidak selalu pulang pagi gitu ya. Tapi ya nggak bisa juga, Mam. Ternyata bergejolak terus. Mas Seno itu nggak bisa kalau hanya diam, kemudian menunggu begitu. Nah, gejolak kreativitasnya ini yang kemudian disalurkan ke wayang Selimen. Nah, saya menjadi tim catering, Mam. Masak. Iya. Bagian godok wedang antek empuk ya. Godok wedang. Iya, betul. Jangan digosong. Godok wedang antek empuk, jangan digosong. Iya. Oh, keren. Iya. Saya kan selalu khawatir karena saya membayangkan ya kapan istirahatnya gitu loh. Kalau setiap hari itu mayang tekan esok, ya toh? Bangun siang, toto lagi, duduk lagi. Saya juga memikirkan pengerawatnya juga. Itu bagaimana dia? Betul. Kapan dia bergerak berolahraga? Itu kapan? Iya. Selalu duduk
mungkin pagi tidur, siap jam 12 bangun lagi, siap-siap, nanti sorean duduk lagi kan gitu kan? Terus gitu ya. Ya, saya jadi sering khawatir tentang kesehatan dalang maupun pengerawatnya dan juga para sindennya yang iya betul. Saya juga nggak bisa Mam itu suruh semalaman. Luar biasa. Nah, tapi setiap peristiwa ada hikmahnya ya. Jadi bagaimana sepertinya sebuah bencana tapi di balik itu bisa ada hikmahnya. Bisa merekatkan keluarga lagi. Iya betul. Gitu ya. Ada kayak pemulihan semesta sekaligus juga merekatkan antar keluarga ya. Iya betul Mam. Nah, itu kalau misalnya ngobrol dengan suami itu gimana? Karena memang katakanlah konsentrasi dan fokusnya kan beda-beda ya. Yang ini bicara tentang bagaimana mungkin membuat paket entertain, jalan, pewayangan, kemudian yang ini urusannya mah dosen ngajar, besok menyiapkan materi. Itu gimana? Sering ada saling mengkritik, saling memberi masukan. Mbok pementasannya ini karena kemudian juga mungkin berkaitan dengan dunia televisi, entertain, gimana? Kerjasama antara suami istri berkait dengan ilmunya gimana? Ada ide saya kan tidak pernah ikut mayang. Justru itu yang saya tanyakan. Iya, kan tidak pernah ikut mayang, tetapi sudah mengintili belum? Mengintili sudah Mam, tapi waktu dulu anaknya masih 1. Oh ya. Pak Keken, waktu dulu anaknya masih 1, itu saya masih sempat ikut gitu ya, dan belum bersekolah Mam. Kalau sudah sekolah saya susah bagi waktunya karena anaknya harus sekolah besok paginya. Jadi kalau saya mengintili itu mungkin akan susah. Iya, itu akan susah. Nah, memang sudah disepakati bersama, pengelolaan anak-anak supaya tidak Mam tidak keleleran gitu ya. Nah ini saya memang di rumah, kemudian nanti pagi menyiapkan anak-anak dan lain sebagainya. Untuk masukan-masukan, sekarang saya dimudahkan dengan media sebenarnya, media baru live streaming ini, karena ya Mam dari situ saya bisa turut memberi masukan sedikit-sedikit gitu pada pementasan Mas Eno. Ada beberapa masukan yang saya sampaikan ke Mas Eno, dan itu ya jika itu bermanfaat itu dikandani nah itu loh sak gugu sak orang itu. Jadi terus dengan sekarang aktif live streaming itu sedikit-sedikit saya kasih ngevlog juga kan, Mas Eno itu suka ngevlog juga. Jadi ya nanti kalau ada teman yang kebetulan melihat vlognya gitu, kemudian ngasih masukan, Nes ini baiknya kalau dikasih ini lebih bagus loh gitu. Nah nanti biasanya saya kasih tahu Mas Eno, Mas masukan ki nganggo iki mungkin akan lebih baik. Kemudian ya hal-hal yang inilah Mam yang saya tahu di bidang saya, biasanya saya kasih sedikit-sedikit masukan begitu. Saya kira sangat mungkin ya, sangat mungkin loh kerjasama antara pemikiran-pemikiranmu dengan profesinya itu kan masih saling bisa sangat membangun toh, bisa kerjasama. Mungkin mendokumentasikan kegiatan Mas Eno juga bisa. Dianjurkan nggak tuh mahasiswa televisi untuk meliput, mungkin juga mendokumentasikan pengerawit, gamelan, dan mungkin aktivitas para sinden, profil-profil itu keren juga loh Nes, kerjasama sama bisa jadi subjek, jadi objek untuk S1 skripsi atau karya visual itu baik kaji maupun bisa tuh jadi Mas Eno jadi subjek atau objek, Iya sih, iya Mam. Tapi ada beberapa yang meliput, ada di pandemi ini malah ya banyak yang alumni yang datang kemudian pengen membuat dokumenter tentang
seniman di masa pandemi, studi kasusnya Mas Seno yang tetap bisa bergerak, begitu. Itu bagus. Ada, Mam. Yeah. Kemudian ada juga, ya, ada kok yang bekerja sama dengan beberapa sinden, beberapa yogo gitu ada untuk membuat dokumenter. Ada, Mam. Bagus. Jadi apa? Ibu Suri behind the scene. Ibu Suri behind the scene, Permaisuri juga berkontribusi untuk memajukan suaminya. Wah, ini ngeri loh. Mas Seno tuh nggak main-main loh, dia top of the top loh ini, hati-hati ya. Kesehatannya harus oke, kualitas dalangnya harus oke ya. Iya. Aku takut kalau lama-lama Mas Seno wujudnya jadi Bagong. Nah itu loh, Mam. Nah ini sudah banyak yang tanya nih kalau di rumah seperti apa Mas Seno. Ya, Mas Seno kok masuk banget ya. Bagong kok iso ini bahaya kan sih wujudane nanti Bagong. Malah gereja nanti saya yang takut lah juga. Obat nih. Dosen kok bojone malah Bagong ini. Ya, selamat malam Roni, selamat malam Patrick Gedi dari mana? Papua tadi ada. Oh ya, terima kasih. Selamat malam. Oh, temannya Mas Pambo. Oke. Atlet dan saya. Oke. Matur nuwun. Adi Kencer, Pak Seno itu aslinya sosok yang seperti apa bersama keluarga? Ayo, sosok yang menakutkan apa sosok yang ngegilani. Mas Seno itu iya ayah yang baik. Anak-anaknya manut, Mam, sama bapaknya. Oh, suami yang baik, anak yang baik, manut. Iya, anak-anaknya manut gitu ya. Jadi idolanya anak-anak itu. Tuni Mugiati, menawi datang Pak Seno ini kan lucu napa mboten? Lucu napa medeni ya? Aduh, ada lucu, ada tegasnya, ada galaknya, ada medeninya. Kok sing nyebain ra dianu? Kok sing nyebain ra disebut ada nyebainnya ora? Oh, ada nyebainnya. Aduh. Ya. Begini, supaya tamu-tamu di sini juga percaya bahwa Cing Agnes adalah alumni jurusan Tari Isi Yogyakarta, kemudian juga bisa menari bedoyo, bisa tentu bisa nembang juga. Kita coba rengang-rengang ya, anu aja lah. Nggak usah tembang yang susah-susah, nggak usah yang tembang pangkur, nggak usah. Tapi kita cuma guyon aja lah, guyon. Nanti Ibu mungkin menyanyi 1-2 larik gitu, terus kamu lanjutkan ya. Aku nggak tahu kan keluarnya lagu apa ini. Tapi biar teman-teman juga bisa mendengarkan bahwa Permaisuri, bahwa Ibu Suri, Ibu Negara, istrinya Ki Seno Nugroho yang sangat kawentar itu juga bisa bersuara indah begitu. Aduh. Ada buktinya. Itu kalau sambil sambil joget ya, Mam. kalau nggak sambil joget nggak. Coba nanti keluarnya Ibu apa, mungkin sekitar 2 baris, nanti dilanjutkan sebentar. Aku juga mau cari-cari dulu lagu yang mudah ya. Iya. Semoga nadanya Cing Agnes sampai ya. Iya. Ini apa lagi? Tes. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki bukan mas nalikane bunga susah sapa sing ngancam
Monggo. Sesamana aku tetap tresno lan tetap setia cah bagus turun nate gawe kelak lan gawe kuciwa sampun. Nah, besok kalau ada PY Wayan, nah, Jeng Agnes bintang tamunya setuju. Halo, teman-teman ngopang yang hadir, Roni Ayu, Ruka Wajan, Agus Kastama. Setuju? Jangan, Ma. Nanti saya semaput. Bisa nembang toh. Nah, percaya toh bisa menari, bisa nembang. Dulu pernah bersama saya menari Doyo serius ya, Doyo klasik Jakarta, Sesat Jiro kita dialognya pakai tembang. Tembang, iya. Jeng, coba sekarang sampaikan kepada teman-teman di Instagram bahwa apa namanya pilihan hidup, jalan hidup, kemudian apa namanya ibadah di dunia ini dengan perannya masing-masing itu bisa dicapai dengan cara apa saja. Seperti Mas Seno dengan perannya menghibur dan juga sebagai apa dalang, misalnya Jeng Agnes dari S1 Tari kemudian S2 di UGM jadi dosen, itu gimana, kasih semangat kepada teman-teman yang hadir di sini bagaimana mensikapi apa namanya jalan hidup yang dipilih, monggo. Nggih. Sebenarnya saya tidak pernah melewatkan jalan hidup saya ini dengan dengan tidak bersungguh-sungguh gitu ya, tidak bersungguh-sungguh dari awal. Ketika saya menekuni tari itu juga saya sangat bersungguh-sungguh. Elemen-elemen di tari itu saya pelajari dengan sungguh-sungguh, termasuk tari Sunda yang di kelas Mami. Terus tari Sundanya jadi bedoyo lah, itu juga saya sudah sungguh-sungguh. Ting dong, dulu Bangga, ting pak. Iya. Itu kemudian perkara nanti ternyata jalannya kita seperti saya yang harus melompat sedikit ke sini itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting kita juga kemudian bersungguh-sungguh untuk mempelajari hal yang baru itu. Kemudian tidak perlu risau sih, Mam, kalau saya dulu kan PhD kuliah harus punya anak dan lain sebagainya sebagai wanita, kenapa tidak di rumah saja, toh suami sudah bekerja dan lain sebagainya. Itu pilihan, bekerja dan tidak itu pilihan, tetapi saya memilih tetap beraktivitas. Saya memilih tetap tidak berhenti ketika sudah menikah kemudian mempunyai anak, dan itu saya tularkan kepada beberapa teman atau mahasiswa yang kebetulan berjuangnya sama-sama dengan saya seperti saya gitu. Jadi tidak ada hal yang mudah dari awal, tetapi pasti perlu perjuangan yang berdarah-darah gitu ya, Pak ya. Perlu perjuangan yang berdarah-darah sampai pada titik kita di mana kita bisa sedikit menikmati perjuangan itu, karena perjuangan kan nggak pernah selesai sampai nanti gitu, sampai akhir hayat kita. Begitu, Mami. Jadi kuncinya hanya bersungguh-sungguh dan berdoa. Itu aja. Oh ya, ini ada pertanyaan bagus nih, Eksa. Gunes suka dukanya jadi istri dalam apa sih? Tadi sudah sedikit, tetapi mungkin bisa sekalian, Jeng Agnes bisa sekalian curhat colongan di sini. Nanti dimarahin Pak Seno loh saya. Enggak. Apa? Suka dukanya apa ya? Sukanya yang paling suka itu saya karena saya tetap bisa mendampingi sosok yang tetap menjaga budaya, nguri-uri kebudayaan. Nah itu saya selalu support kalau bisa ada pengembangan atau perkembangan atau mengembangkan kemampuan di dalam bidangnya, itu saya selalu support. Nah itu sukanya. Kemudian juga
kita bisa apa ya, Mam, saling mendukung dengan banyak teman gitu, saling mendukung dengan banyak teman. Jadi berkontribusi untuk teman dengan untuk banyak teman. Kemudian sukanya itu banyak sih, sukanya Mam, sukanya banyak. Kalau dukanya itu ya itu jadungan itu. Saya berangkat pagi pulang sore, Mas Seno hanya sebentar ketemu, nanti malam Mas Seno berangkat pagi baru ketemu lagi gitu. Jadi dan itu terus setiap hari. Tapi karena itu sudah ritme di keluarga kami itu, jadi ya sudah tidak masalah lagi gitu. Jadi sudah bisa saling menyesuaikan. Gitu, Mam. Jadi ya, yang paling penting memang harus pengertian ya. Iya, nggak ada rasa. Saya membayangkan karakter seperti Mas Seno ini kan mungkin sedikit kurang peduli terhadap misalnya kebersihan rumah dan sebagainya, harus dipasrahkan pada siapa. Kemudian dia kan mungkin fokus harus memikirkan pertunjukannya tentang urusan rumah tangga, pasrah. Kamu tentang urusan anak gimana? Ya karena Mas Seno sudah konsentrasi dengan bidangnya, kemudian banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi saya menjadi pilot kadang-kadang di rumah untuk anak-anak. Tapi kalau untuk pendidikan, untuk basic anak, tetap Mas Seno sangat berpengaruh gitu. Tetapi untuk pengelolaan, kemudian kebersihan rumah dan lain sebagainya ya saya gitu ya, sebagai pilotnya gitu. Tapi Mas Seno selalu kasih masukan, memantau dan lain sebagainya. Gitu, Mam. Bayangan saya kan tipe seperti itu kan nggak terlalu tentang bocah sinau piye-piye pasrah ke ibu. Oh iya. Itu, atau gimana? Atau gimana? Ya, kadang-kadang kalau ibunya sudah nggak mempan itu nanti bapaknya, Mam. Iki arep sinau pora gitu ya. Sinau. Langsung semuanya bergerak gitu. Oh ya, sinau. Jadi dia berwibawa di depan anak-anaknya ya, Mas Seno itu. Betul. Betul, gitu. Mam. Iya. Jadi anak-anaknya perlu rupanya ini gede doang. Iya, pokoknya kudu manut gitu ya. Tapi anak-anak manut sih, Mam. Jadi kalau ibunya udah nggak mempan itu ya bapaknya pasti dinut gitu. Karena hubungan ibunya mungkin frekuensinya lebih sering sehingga sering lebih dekat dan itu bisa rogo ngeyel gitu ya. Tapi kalau bapak agak segan, agak berjarak gitu. Iya. Putra-putrinya ada berapa tadi? Lupa aku. 3, Mam. 3. Ya. Putranya 2, putrinya 1. 1. Putranya 1 di tengah. Ya, sorry. Oh ya, putranya 1. Sorry, putrinya 2. Oh, ya. Iya. Tapi mereka mengutarakan komunikasinya bagus sama bapaknya yang tidak sering di rumah itu. Ya, tapi memang lebih sering ke ibu ya. Sama bapak juga, tapi lebih seringnya ke ibu gitu. Kalau untuk komunikasi, karena bapaknya kan kalau siang, sore gitu, terus nanti kalau udah siap-siap, anak-anak juga segan mengganggu gitu. Nanti supaya bapak tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi lebih banyak ke ibu gitu kalau bertanya. Nanti kalau ada hal yang harus ditanyakan ya nanti bertanya ke bapak sendiri gitu. Oke. Jadi sehari-hari Mas Seno itu guyang-guyu sama anaknya, guyon-guyon, atau dia mau menjaga image wibawa seorang ayah? Tipe suami ayah seperti apa di rumah, citranya? Sebenarnya kalau di rumah itu tidak selucu Bagong, Mam. Ini statementnya apa? Kalau di rumah itu kalau di rumah tidak selucu Bagong. Iya. Iya, dia sosok yang sebenarnya disiplin gitu ya. Oh, ini wayai sore wayai mandi, ayo do mandi. Wayai olahraga, selalu olahraga gitu. Pagi ya bangun, kemudian maem dijaga dan lain sebagainya. Itu Mas Seno itu lebih disiplin sebenarnya daripada saya kalau di rumah gitu. Jadi
disiplin dan ada bisa tegas juga. Tapi kalau guyon ya guyon saja gitu, Bang. Ya, terima kasih sekali ya pendengarnya Ki Dalang Seno, Sobat Ambyar semuanya, ini banyak sekali. Tadi disebutkan dari kota-kota mana-mana banyak banget. Dan sepertinya ada rasa penasaran untuk jumpa dengan Agnes ya, istrinya. Ini istrinya Pak Seno kayak apa pewujudannya? Iya betul. Ya. Dengar aja seorang dosen diisi gitu ya. Nah, jadi yang nengok di sini. Jadi terima kasih sekali ya sudah pada hadir menyerang di sini. Nanti setelah ini jam 8 ya? Jam 8 jam berapa? Atau jam 9? 8 nonton jam 8. Wayang Slimen ya. Slimen ya. Terima kasih sekali sudah pada nengok, ini banyak sekali nih. Iya, ada Mbak Tanti, alumni tuh Mami. Banyak banget ya dari mana-mana. Terima kasih sekali ya sudah tahu dan mendengarkan obrolan kita, ya. Makasih sekali Agnes, 1 jam terasa sangat singkat. Iya, Mas. Sekali nih ya. Bisa memfasilitasi, matur nuwun sekali Mbak Agnes sudah menyediakan waktu. Ibu Suri Permaisuri Kisino Nugroho. Terima kasih juga tamu yang ada di sini. Banyak sekali, saya nggak bisa menyebut satu-satu ya. Salam ngobrol kanan bersama Uni Yuta. Ora ana dalang-dalang sing iso didol apa yang ngono kae. Tukunen